Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan melanjutkan. Saya akan memperagakan cara menampilkan gambar pada HTML. Cara menampilkan gambar, pertama kita cari dulu gambar yang akan kita tampilkan. Kita mencari gambar, misalkan ini bro. Ini saya copy, kemudian saya letakkan di folder htdoc. Nah di sini bro. Di folder htdoc ini, sebentar ini. Di folder htdoc ini saya beri nama misalkan picture. Picture.jpg. Oke. Bagaimana cara menampilkan? Cara menampilkan gambar kita bisa menggunakan misalkan gambarnya itu nanti di atasnya paragraf. Di sini mau kita kasih gambar di atasnya paragraf 2, kita beri gambar. Caranya gimana? Kita bikin elemen img atau tag img, src sama dengan tadi namanya adalah picture.jpg. Kemudian width itu lebar, kita buat misalkan 150, width-nya misalkan 200 dan height-nya 150. Bro, ini namanya adalah atribut. Ini adalah value. Atribut width value-nya 200, atribut height itu value-nya 150. Saya simpan, kita lihat hasilnya bro. Nah seperti ini muncul bro. Nah ini cara menampilkan gambar. Kita sudah tahu cara menampilkan gambar. Kemudian kita belajar untuk menampilkan button. Di bawah gambar kita kasih button bro. Button itu seperti ini, tag pembuka dan tag penutup. Kemudian di antara tag ini itu kita tulis misalkan klik aku. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Button klik aku, klik. Nah ini dia, klik aku. Bisa nih diberi pesan bro. Ya, saya ingin memberikan pengantar JavaScript kecil aja. Contohnya di sini kita kasih on click. Nah, on click, setelah itu sama dengan di sini saya beri sintaks JavaScript, bisa bro. Alert misalkan makasih. Nah, seperti ini. Saya simpan lagi. Kemudian kita cek. Klik aku. Nggak mau kenapa? Nah, ini harus kita kasih petik 2. Di dalam sini kasih petik 1. Ini petik 2. Nah, saya simpan. Sudah, klik aku. Nah, makasih. Lagi. Klik aku. Makasih. Klik aku, makasih. Gitu ya bro ya. Ini kita sekelas saya ingin memberitakan ini adalah JavaScript bro. Oke, JavaScript inline JavaScript. Oke, bisa juga ini kita tambahkan perintah lain. Contohnya gini, self location sama dengan https www.google.com. Nah, setelah muncul pesan nanti masuknya ke Google. Ini contohnya JavaScript. Oke, saya simpan dulu. Klik aku. Oke. Nah, kita menuju ke Google. Oke, kita kembali lagi. Ini sekilas JavaScript. Saya tahu Anda itu tidak sabar ingin belajar lebih banyak lagi. Oke, kita lanjutkan bro. Sekarang kita membuat list. Ini pada paragraf 1 ini kita mau buat list, tepatnya unordered list atau list yang tidak terurut, UL. Kita akan tulis semua aja bro, UL. Jika UL, seperti ini. Nah di sini dikasih LI, ini juga LI. Di sini, nah ini setiap awal dan akhir unordered list itu harus ada awal dan pembuka dan penutupnya seperti ini. Nah ini awalnya misalkan mangga. Di sini saya beri judul misalkan paragraf punya ini UL mangga. Kedua tinggal copy aja, enter bawahnya.
misalkan mangga, misalkan nanas, kemudian ini misalkan jambu. Saya simpan, kita lihat hasilnya bro. Klik, nah ini dia, ini adalah unordered list. Type-nya kita ubah bisa nih bro, UL type-nya misalkan menjadi square atau mana, oke. Kita cek square, ini kan lingkaran kecil hitam. Nah kalau square seperti ini, persegi bro. Oke, itu unordered list. Sekarang ordered list. Ordered list itu OL. Ini OL. Nah di sini kita kasih LI. Nah di sini misalkan adalah one atau first. Kemudian saya copy lagi. Nah, ini second. Kemudian ini third. Nah, seperti ini, kita simpan. Ordered list. Ini ada type-nya. Type misalkan adalah A itu alfabet bro. Cek dulu. Nah, A, B, C. A kecil, kita cek dulu. Nah, alfabet kecil. Kemudian setelah alfabet kecil, misalkan kita I besar, itu adalah untuk Romawi bro. Nah ini contohnya ya. Contoh kita ubah lagi, misalkan ke biasa number, ini tanpa type. Itu defaultnya adalah ordered list adalah number. Nah seperti ini bro. Oke, dari sini mungkin kalian sudah bisa sedikit banyak akan mengingat kembali atau mengetahui apa itu fungsi dari ordered list dan unordered list itu dia. Kemudian di paragraf 2 kita akan belajar ini, antara paragraf 1 dan paragraf 2 ini misalkan dibatasi bro, pakai HR horizontal. HR itu horizontal ruler atau horizontal line. Kita klik. Nah ini bro. Nah ini judul 2 paragraf 2, ini horizontal ruler. Oke, sekarang kita akan belajar membuat link bro. Kita akan belajar membuat link. Oke, kita akan membuat link. Misalkan ini cara membuat link itu, formatnya itu di sini. Misalkan di paragraf kedua ini saya taruh di bawahnya ada BR. Nah di sini nanti akan saya beri link bro. Link adalah menggunakan A. Nah, ada tag pembuka dan tag penutup. A href. Href ini berisi URL. Misalkan kita mau menuju https:// kampusngoding.blogspot.com. Nah, terus saya ingin membuka nanti, targetnya itu adalah underscore blank. Ini pada tab atau halaman baru, tab baru bro. Di sini saya ingin menuju kampus ngoding. Nah, oke, kita cek dulu. Coba kita cek. Ini dia, menuju kampus ngoding. Klik. Nah, maka kita akan diarahkan ke kampus ngoding, website kita bro. Ini saya dedikasikan untuk kalian bisa belajar bro. Menuju kampus ngoding. Nah begitu bro cara menampilkan hyperlink. Sekarang kita akan belajar untuk mengenal inline CSS bro. Inline CSS. Apa itu inline CSS?
CSS itu merupakan singkat dari cascading style sheet. Kita bisa cek dulu perubahannya nanti. Ini misalkan ini heading 1 seperti ini tampilannya, bro. Kita bisa merubah fontnya, font family-nya dengan cara seperti ini. Heading 1 ini, bro. Caranya kita ini CSS, bro, style. Untuk memulai CSS itu harus atributnya adalah style sama dengan untuk inline CS loh, bos ya. Kemudian ada petiknya, di sini kita tulis misalkan font family titik 2. Misalkan kita buat Curir new. Nah, seperti ini. Kemudian di sini setelah itu kita kasih titik koma, terus disimpan. Kita lihat perbedaannya. Ini adalah inline CSS, yaitu CSS yang berada pada satu baris dengan tag. Ini heading 1 kan seperti ini awalnya, terus saya refresh. Nah, jadi seperti ini. Mengatur seperti ini. Nah, sekarang ganti heading 2. Itu tadi inline CSS. Sekarang saya ingin menunjukkan bagaimana CSS itu dideklarasikan atau dibuat pada head, pada tag head di sini, bro. Setelah title saya buat CSS. Di sini juga bisa style. Nah, cara membukanya adalah style dan ditutup dengan tag style seperti ini. Harus seperti ini, bro. Nah, seperti ini, style. Saya ingin misalkan ini kan ada subjudul H2 header 2. Saya cek header 2 itu yang ini. Subjudul 1, subjudul 2. Ini mau saya ubah fontnya. Saya ubah menjadi Arial. Caranya gimana? Kita bisa ubah bersama-sama dari sini. Itu adalah H2, Kurawa buka, Kurawa tutup. Nah, di sini kita memulai kode. Misalkan font family kita buat menjadi Arial titik koma. Nah, kita cek subjudul nanti akan berubah menjadi Arial, bro. Nah, jadi Arial, bro, ini. Kemudian warnanya enter. Selain Arial, warnanya juga saya ubah. Misalkan warnanya saya ubah menjadi misalkan color saya ubah misalkan menjadi blue titik koma. Cek dulu. Nah, ini jadi biru, bro. Nah, ya kan? Oke, sudah. Ini adalah internal CSS namanya. Ini namanya saya beri ini namanya adalah internal CSS. Nah, ini internal CSS. Ini internal CSS. Kalau ini namanya adalah inline CSS. Nah, inline CSS, bro. Inline CSS. Oke. Tadi di sini kita bisa terapkan inline JavaScript, bro. Saya pun juga bisa membuat internal JavaScript. Caranya bagaimana? Ini saya beri judul dulu, internal JavaScript. Nah, JavaScript internal berada di dalam file yang harus dimulai dengan kode script dan diakhiri dengan script. Tagnya seperti ini, bro, script. Saya misalkan di sini membuat suatu function ucap, misalkan ucap selamat gitu, misalkan nanti jika diklik ucap kurung buka kurung tutup di sini. Nah, di sini nanti kita masukkan kodenya. Di sini ini adalah JavaScript. Kita masukkan kodenya misalkan alert. Alertnya gimana? Nah, saya misalkan kasih pesan selamat belajar, bro. Selamat belajar, bro. Nah, selamat belajar, bro, ucap. Itu di mana? Nah, di sini akan ada tombol di bawahnya ahref ini akan ada tombol, bro. Saya beri tombol.
namanya button. Kemudian di sini juga button, di sini ucap. Ucap di sini saya beri nama on click. Jika diklik maka akan apa? Sini saya tulis ucap. Gini cara memanggilnya, bro. Ucap. Kita cek, kita uji coba, bro. Klik di sini kan ucap. Nah, ini selamat belajar, bro. Ucap selamat belajar, bro. Nah, gitu ya. Ini adalah JavaScript sederhana yang atas ini, internal JavaScript. Kalau ini tadi namanya adalah inline JavaScript. Kalau pakai inline JavaScript kita kurang leluasa, bro, dalam membuat program karena ya dibatasi seperti ini. Tapi kalau kita internal seperti ini, kita bisa bebas membuat banyak function atau perintah-perintah. Misalkan ini, ya sudah. Oke, sementara ini sekarang saya lanjut lagi, bro. Ini tadi sudah ada di bawahnya title, bro. Kita bisa memberikan meta. Seberapa pentingnyakah meta itu, bro? Jika kalian ingin belajar tentang SEO, Search Engine Optimization, kalian tidak akan pernah melewatkan yang namanya meta ini, bro. Meta ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi website kita di mesin pencari. Semakin optimal dalam pembuatan meta ini, maka semakin ranking Anda dalam situs, dalam pencarian Google itu semakin tinggi pula, semakin di atas pula. Oke. Yang pertama kita membuat meta. Ini ada 3 atau 4. Kita sesuai keperluan kita. Kita perlunya 3 misalkan. Yang pertama meta itu adalah name keyword. Nah, keyword yang akan kita pakai untuk website kita. Keyword tulisnya seperti ini, bro. Dan konten misalkan. Isinya apa? Isi dari meta ini apa? Nah, sesuai dengan web kita, misalkan HTML, PHP, kemudian jQuery seperti ini, bro, misalkan. Ini berarti setiap orang nanti yang akan mencari tentang HTML, mencari tentang PHP, dan mencari tentang query, itu website kita masuk di dalamnya itu, gitu. Yang kedua, meta description, bro. Meta name-nya adalah description. Pada meta description ini kontennya apa? Nah, silahkan diisi pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tergantung siapa nanti yang akan menjadi target dari pembaca dari web Anda itu. Di sini bisa ditulis misalkan tutorial HTML, PHP, dan jQuery gratis. Nah, misalkan seperti ini, bro. Ini contoh meta deskripsi. Sekarang bikin meta lagi. Meta dengan nama author. Author itu adalah pengarang, bro. Nah, jangan sungkan-sungkan tulis namamu di sini. Konten. Nah, di sini authornya siapa? Ditulis di sini. Ini pakai petik 1, petik 2 enggak masalah. Harus konsisten, tapi kalau pembukanya petik 1 maka penutupnya petik 1. Pembukanya petik 2 maka penutupnya petik 2. Kontennya misalkan adalah Budiono sesuai dengan nama saya misalkan. Oke. Nah, ini seperti ini. Ini kalau pembukanya petik 1, penutupnya juga petik 1. Pembukanya petik 2, penutupnya juga petik 2. Tidak masalah ini mau berapa petik berapa. Oke. Ini adalah meta. Penting sekali untuk Search Engine Optimization atau SEO, yaitu untuk optimasi bagaimana agar website kita itu berada di rating paling tinggi atau berada di urutan pertama mesin pencari. Ini sangat penting sekali. Ini namanya adalah meta. Oke, kita sedikit sudah mengenal CSS, kemudian mengenal JavaScript, kemudian mengenal meta, bro, kemudian menginputkan menampilkan gambar. Sekarang saya ingin belajar bersama Anda, yaitu membuat tabel, bro. Membuat tabel. Nah, di bawah sendiri sini. Di bawah sendiri ini kan ada paragraf 2. Saya bikin paragraf lagi di sini. P di sini kasih nama paragraf 3 dan saya kasih BR berarti. Nah, di sini saya ingin membuat tabel. Nah, di sini tabel itu diapit tag
table. Nah, ini table ini. Tabel terdiri dari baris dan kolom. Kita memulai dari baris. Baris itu TR. Nah, tabel row, artinya row itu baris dan ditutup dengan TR seperti ini. Untuk paling atas sendiri biasakan gunakan TH bro, tabel header. TH misalnya adalah nomor, kemudian header kedua harus dibuka dan ditutup, nomor, nama, terus yang tiga misalkan TH tutup ini, jangan sampai kurang. Kalaupun kurang ya nanti bisa diperbaiki bro. Nah ini misalkan nama, misalkan alamat, ini tabel. Nah sekarang ganti untuk baris kedua. Baris kedua silahkan diisi tidak TH tapi tabel data. Kalau tadi header, sekarang adalah data. TD ya, TD nomor misalkan 1, dan TD lagi, TD buka, TD tutup, kemudian misalkan nama Budiono. Nah ini TD buka, TD tutup, tabel data. Sini kita tulis misalkan alamat Kediri. Nah seperti ini. Yang lainnya kita copy aja, enggak apa-apa. Ctrl C, Ctrl V. Nah sekarang nomor 2. Nomor 2 misalkan adalah area. Alamat misalkan adalah Jawa Timur misalkan. Oke. Nah, saya simpan. Kita lihat ini tabel. Tabel seperti ini. Jangan kaget bro, ini tidak ada bordernya, tidak ada tepinya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah ini tidak ada garis tepinya. Untuk membuat garis tepi gimana? Di sini kita tambahi border sama dengan 1. Nah kita lihat bro. Nah seperti ini. Kita juga bisa menentukan tabel itu berapa persen dari layar. Caranya bagaimana? Tambahi seperti ini. Sebentar ini misalkan adalah width ya. Width kita buat misalkan 50% dari lebar layar. Kita klik. Nah seperti ini bro. Ini posisinya sebelah kiri. Bisa juga kita letakkan di sebelah tengah. Align, center. Nah kita lihat hasilnya. Nah seperti ini untuk berada di center. Nah kemudian untuk nomor ini kita misalkan ingin letakkan di tengah. Gimana caranya? Nah, di sini harus TH. Ini kita klik align center. Nah ini juga misalkan align center. Nah, ini juga align sama dengan center. Nah, sudah bro, coba kita cek hasilnya. Nah seperti ini bro. Oke, ini adalah cara membuat tabel bro. Oke, membuat tabel sudah bisa. Sekarang kita akan belajar membuat input bro. Oke, kita akan membuat input. Oke, kita siapkan dulu di paragraf selanjutnya. Ini adalah membuat tabel, kita sudah kuasai. Sekarang membuat input. Oke, membuat input ini saya buat paragraf baru. Di sini P. Nah, di sini saya beri paragraf. Nah, kalau 3 dan ini 4. Nah, paragraf 4 ini. Nah, di sini kita nanti akan membuat form, bro. Membuat form. Kita pakai HTML 5. Untuk membuat form itu kita harus memulai dengan tag form, bro.
Nah, kita memulai dengan seperti ini bro, form, dan diakhiri dengan tag form. Nanti bisa belakang nanti kita beri atribut bisa. Oke, ini ada tag form. Tag form itu apa saja yang bisa kita masukkan di dalamnya. Oke. Sebelumnya di sini nanti kita akan berikan kode bahwa dia itu adalah HTML5. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini bro. Kita tambahkan di atas sendiri, di atas tag HTML kita beri tanda seperti ini, type adalah HTML, penanda dia adalah HTML5 bro. Sekarang kita kembali ke bawah sendiri, paragraf. Nah, di sini di form kita akan membuat form input bro. Beberapa form membuat form input. Pada HTML5 ini memiliki banyak sekali form input types-nya, tipenya itu banyak sekali bro. Oke, apa saja itu? Oke, kita lihat dulu bro. Yang pertama itu adalah untuk input color. Misalkan oke, input yang pertama adalah input text. Input type-nya adalah text bro. Kemudian name-nya misal adalah enggak usah kasih name. Nah, kita lihat aja hasilnya seperti apa. Input text, saya refresh dulu. Ini dia Indonesia, ini adalah teks. Saya beri nama teks, input data teks. Oke, ini terus saya kasih biar berada di bawahnya. Selanjutnya adalah password bro. Input type password. Nah, kita lihat untuk type password nanti tampilannya seperti apa bro. Untuk type password kita lihat dulu. Nah, seperti ini bro. Nah, seperti ini tipe data password. Kemudian ada namanya itu adalah text area bro. Text area. Nah, tapi gini nulisnya bro, pakai text area calls, kolomnya ada 50, row-nya misalkan ada 5. Di sini ada text area. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya seperti ini bro. Text area. Ini adalah text area. Nah, ini banyak, lebih multi baris. Oke, untuk text area seperti itu. Sekarang setelah text area, saya ingin tunjukkan itu adalah radio button. Radio button itu seperti apa? Contohnya seperti ini bro. Input type radio, input type radio, value misalkan L, ini berarti nanti kita kasih L. Satunya itu adalah juga sama, input radio, input type radio, kemudian value nya misalkan P. Nah, di sini kita kasih nama P. Nah, di sini kasih BR. Oke, kita lihat hasilnya. Kalau radio seperti apa bro? Nah, seperti ini L P. Nah, ini ada kekeliruan bro. Input tipenya T, keliru tipe. Kita lihat, cek dulu. Nah, harusnya gini, klik. Biar salah satu ini harus kasih nama yang sama. Misalkan radio 1. Biar nanti enggak, biar jadi satu. Name radio 1. Nah, kita lihat hasilnya. Klik. Nah, L P radio. Oke, selanjutnya setelah radio kita bikin select ini seperti ini tagnya. Nah,
Kemudian select ini ada opsinya bro. Nah, option value misalkan satu option 2 misalkan seperti ini adalah select. Oke. Nah ini contoh select bro. Nah select ini, nah seperti ini select itu. Oke, ini untuk select. Nah seperti ini bro. Text, password, text area, radio button, select. Oke, kita mengarah ke fitur baru sekarang. Kita coba bro. Yang pertama itu adalah color atau warna. Oke, untuk input warna itu caranya itu adalah input type color. Input type color. Nah, kemudian name misalkan warna. Nah ini kita lihat hasilnya seperti apa bro. Oke, street. Nah ini dia. Kalau milih warna, nah milih warna. Oke, nah, klik. Oke. Nah seperti ini. Ini adalah color atau warna. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah date bro. Kita tanggal atau date itu input type sama dengan date, nama misalkan, name lahir misalkan. Nah di sini kita lihat kalau tipe date itu gimana hasilnya. Klik. Nah seperti ini bro. Klik. Nah kita bisa milih date nya. Kita bisa memilih date nya. Klik. Nah mudah kan bro. Nah ini itu untuk tipe date atau tanggal. Kemudian selanjutnya adalah datetime lokal. Oke, kita coba datetime lokal bro. Ini datetime lokal, date lokal. Nah, input type sama dengan date time lokal, name tanggal lokal. Oke, kita simpan. Kita lihat hasilnya seperti apa bro. Hasilnya seperti ini bro. Nah seperti ini. Nah ada jamnya bro. Seperti ini. Oke, selanjutnya adalah tipe email bro. Tipe email. Nah, input type sama dengan email, name sama dengan email. Oke, kita cek seperti apa. Nah seperti email bro. Ini contoh, maka dia contoh inputan yang sudah pernah dimasukkan itu akan tampil. Kemudian bulan itu month bro. Input type sama dengan month, name sama dengan bulan. Kita lihat hasilnya seperti apa bro. Oke, hasilnya seperti ini bro. Nah ini bulan. Nah jadi bulan ini misalkan klik April 2020. Kemudian ada number, ada ring. Kemudian misalkan number, saya copy aja, number atau angka adalah number dan ini adalah angka. Oke, kita cek dulu hasilnya.
Ini angka, nah, dia hanya bisa dimasukkan angka. Kemudian bisa juga input search, saya copy, pencari, cari, type, search, cari, nah, misalkan kita cek, cari, ya, misalkan Budiono, enter, nah, nanti misalkan seperti itu. Oke. Kemudian selain itu gunakan telepon. Nah, ini tel. Nah, ini type-nya adalah tel. Kita cek dulu F5. Nah, ini adalah format angka telepon. Oke. Nah, untuk kali ini mungkin itu dulu bro yang akan kita bahas. Untuk selanjutnya nanti silahkan dicoba-coba. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mencoba.